Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam sebagaimana di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, yang merupakan syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, di mana kitab Maraqil Ubudiyah ditulis oleh ulama Nusantara, yaitu Imam Nawawi Al-Bantan. Beliau menyampaikan bahwa hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Oleh karenanya kita patut mensyukuri karunia nikmat Allah berupa masih disatukan antara jiwa dan raga kita, dan Allah berkenan membukakan hati kita, memudahkan langkah kita untuk menuju Masjid Abu Bakar As-Sigaf ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya sekuat tenaga secara maksimal bahkan optimal di dalam melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah bagi kehidupan kita dan juga menjauhi larangannya. Karena dengan ketakwaan itu maka kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik bahagia dunia maupun juga bahagia di akhirat. Berbicara terkait dengan konsep kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka paling tidak ada 4 tipologi orang yang ingin bahagia. Yang pertama ada orang-orang yang mereka ingin bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, yang kemudian kita sekalian seringkali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat, dan insya Allah mereka akan mampu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tipologi yang kedua, ada orang-orang sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka hanya menginginkan kebahagiaan di dunia, melupakan kebahagiaan di akhirat. Tipologi yang ketiga, mereka hanya ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat dan melupakan kebahagiaan dunia. Dan na'udzubillah min dzalik, yang tipologi keempat adalah mereka yang tidak mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya dalam konteks khutbah yang singkat ini, izinkan khatib untuk mengangkat tema, yaitu indikator kebahagiaan perspektif Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tentu setiap kita ingin mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun akhirat, karena memang orang muslim diperbolehkan oleh Allah untuk sukses dunia dan juga sukses akhirat. Di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa orang yang beramal saleh dari golongan laki-laki maupun perempuan dengan syarat mereka beriman kepada Allah, maka Allah memberikan janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kebahagiaan kehidupan bagi mereka dan akan memberikan balasan yang sangat besar berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu perlu kemudian kita melihat bagaimana hadis Rasulullah melihat indikator kebahagiaan. Di dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami meriwayatkan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 indikator ciri-ciri kebahagiaan menurut Rasulullah, yang mana ketika 4 hal itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, sukses dunia dan sukses akhirat. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan, yaitu ketika seseorang memiliki istri yang salihah, memiliki suami yang saleh, memiliki keluarga yang baik, sehingga baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Oleh karena itu Al-Quran menghimbau fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka ciri-ciri orang yang dia bisa berlaku salihah adalah senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan juga keluarganya, baik ketika ada orang banyak ataupun ketika sendirian. Oleh karena itu ciptakan keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena itu merupakan salah satu kunci kebahagiaan yang akan bisa kita terima di dunia dan juga akhirat. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan indikator kebahagiaan seseorang adalah wa auladuhu abrar. Ketika suatu keluarga memiliki anak yang solih, anak yang solihah, anak yang birrul walidain, yang mereka taat kepada orang tuanya. Oleh karenanya alhamdulillah Universitas Islam Sultan Agung menjadi kampus birrul walidain yang siap untuk mencetak generasi birrul walidain yang akan menjadi auladu abrar, generasi-generasi yang soleh-solehah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kita sebagai orang tua patut untuk senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah semoga Engkau berkenan mengaruniakan kepadaku generasi yang soleh. Yang ketiga adalah wa khulaqahu sholihina, yaitu ketika seseorang tersebut memiliki komunitas yang baik, komunitas yang soleh, memiliki teman yang baik. Oleh karena itu satu saat kita diingatkan, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Kemudian Rasulullah balik bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau siap terjadinya kiamat? Belum ya Rasul. Lantas apa yang harus aku persiapkan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa orang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang dia senangi. Oleh karena itu carilah kita komunitas yang baik sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Yang keempat adalah Rasulullah menyampaikan wa ayyakuna rizquhu fi baladi, yaitu ketika seseorang diberikan kemudahan rizki, bahkan rizkinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu tentu kita sekalian harus bersyukur kepada Allah. Bagi kita yang sudah diberikan pekerjaan, kita jalankan dengan maksimal, kita jalankan dengan optimal. Kalau toh kita capek, bersyukurlah kita, karena capeknya kita sebab bekerja, sebab di luar sana banyak orang-orang yang capek sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu bagaimana setiap langkah pekerjaan kita bisa bernuansa ibadah. Kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa kullu syai'in tibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Segala sesuatu yang kita kira itu baik tetapi tidak kita mulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah,
maka sesuatu kebaikan itu tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu, jadikan aktivitas pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa kita untuk lebih bertakarub kepada Allah. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa kita sebagai generasi muslim berhak untuk meraih kesuksesan, sukses dunia dan juga sukses akhirat dengan kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan memberikan manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.